Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arvin Harman, NIM 19059134. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dan ruang lingkup manajemen risiko. Konsep manajemen risiko. Yang pertama, pendekatan manajemen risiko. Pendekatan sistematis mengenai manajemen risiko dibagi atas 3, yaitu yang pertama, identifikasi risiko, kedua, analisis dan evaluasi risiko, dan yang ketiga adalah respons atau reaksi untuk mengulangi risiko tersebut. Selanjutnya adalah prinsip manajemen risiko. Yang pertama, transparansi, agar seluruh potensi risiko yang pada suatu aktivitas, khususnya transaksi, dipaparkan secara terbuka. Risiko yang disembunyikan akan menjadi sumber permasalahan terbesar dan tidak dapat dikelola dengan baik. Yang kedua, pengukuran yang akurat. Mensyaratkan investasi berkesinambungan untuk berbagai teknik. Yang ketiga, informasi berkualitas yang tepat waktu. Keempat, diversifikasi. Asumsinya adalah bahwa konsentrasi atau risiko dapat muncul setiap saat seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi di dunia. Kelima, independensi. Prinsip ini tidak hanya berbicara tentang kewenangan dan tanggung jawab, tetapi juga tentang visi perusahaan dan kualitas interrelasi antara kelompok manajemen risiko dan kelompok unit lainnya. Keenam, pola keputusan yang disiplin. Ketujuh, kebijakan. Prinsip-prinsip tersebut akan menjadi penentu arah dalam menyusun suatu kerangka kerja bagi model manajemen risiko yang handal. Selanjutnya adalah sumber risiko. Ada beberapa macam sumber risiko. Yang pertama, risiko sosial. Sumber utama risiko adalah masyarakat. Artinya, tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan dari harapan kita. Yang kedua, risiko fisik. Ada banyak sumber risiko fisik yang sebagiannya adalah fenomena alam, sedangkan lainnya disebabkan kesalahan manusia. Dan yang ketiga adalah risiko ekonomi. Banyak risiko yang dihadapi perusahaan itu bersifat ekonomi, contohnya inflasi, fluktuasi lokal, dan sebagainya. Selanjutnya, biaya-biaya yang ditimbulkan oleh manajemen risiko. Yang pertama adalah biaya-biaya dari kerugian yang tidak diharapkan. Setiap hari, sebagian perusahaan dan keluarga menderita kerugian dalam situasi risiko murni. Sebagai contoh, kebakaran menghancurkan suatu gedung. Yang kedua, biaya ketidakpastian. Orang yang meragukan kemampuan penghasilannya untuk membiayai kebutuhan hidupnya di masa depan, mungkin mulai membuat tabungan. Ruang lingkup manajemen risiko. Ruang lingkup proses manajemen risiko terdiri atas: yang pertama, penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risiko. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang ketiga, analisis risiko. Selanjutnya, evaluasi risiko, pengendalian risiko, pemantauan dan telaah ulang, dan koordinasi dan komunikasi. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.